Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Baik, pada video kali ini akan menjelaskan materi teks cerpen. Pada materi ini sesuai dengan KD 3.9 dan 4.9. Oke, mari kita simak pada materi kali ini. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan pesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Yang pertama yaitu ada struktur cerpen, yaitu yang pertama ada abstrak. Abstrak sendiri adalah merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan pada pelengkap cerita. Kemudian orientasi. Orientasi yaitu biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga menjelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks serta mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Kemudian yang kelima yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda sendiri merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Yaitu pesan moral yang disampaikan ini sesuai dengan jenis cerpen yang kita baca. Yaitu selanjutnya jenis-jenis cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek yang pertama yaitu ada cerpen. Cerita pendek ini adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Jenis yang pertama ini yaitu cerpen, suatu yang cerita pendek. Cerita pendek ini sekitar 500 hingga 700 kata. Sedangkan pada yang kedua yaitu cerita pendek sedang atau cerpen sedang. Cerpen sedang ini sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Dan yang terakhir yaitu cerpen panjang. Yaitu cerpen panjang dimulai dari minimal 1000 kata hingga 5000 kata. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu adalah tema, yang kedua adalah tokoh, kemudian yang ketiga ada alur, keempat ada latar, dan yang kelima ada sudut pandang, dan yang terakhir yaitu amanat. Baik, selanjutnya kita memasuki mengenai unsur ekstrinsik pada teks cerpen. Yang pertama itu biasanya terdapat latar belakang dari pengarangnya. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Namun, tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Dan yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu keberlangsungan jalan cerita. Biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya. Yang ketiga yaitu terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Dan yang keempat terdapat aliran sastra yang memengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan cerita. Dan yang terakhir terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood atau emosi penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Berikut adalah kutipan contoh unsur intrinsik pada kutipan kalimat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang pertama yaitu ada pahlawan. Ekspresi dalam pahlawan di sini yaitu berkutip, hanya Erin satu-satunya dalam hidupku, ia cerdas, agamis, baik hati. Ia adalah mahasiswa berprestasi, ayah Erin dan abangku terkena PHK, sehingga saya yang membiayai kuliahnya. Nah, pada kalimat ini bahwasanya Ikal bekerja siang malam mencari nafkah untuk keluarga.
dan Irin adalah saudaranya dalam mencapai cita-citanya. Nah, pada kalimat ini bahwasannya Ikal seorang tokoh yang baik, protagonis, seorang pahlawan yang mencari nafkah di siang hingga malam demi keluarganya karena suatu hal, dan yaitu karena abangnya yang terkena PHK serta kakaknya yaitu Erin sedang kuliah. Maka dari itu sang Ikal ini mencari nafkah untuk membantu keluarganya. Selanjutnya, contoh unsur intrinsik pada kutipan novel Laskar Pelangi karya Andra Hirata mengenai pahlawan palsu atau tokoh antagonis, bisa dibilang seperti itu, yaitu Mahar dan Akyong. Mahar tergolong pahlawan palsu karena tingkahnya yang seolah-olah menjadi pahlawan. Hal ini terbukti ketika Mahar, Akyong, dan Syahdan menjenguk Ikal yang sedang sakit dengan berlagak seperti paranormal atau dukun yang dapat menyembuhkan orang sakit dengan ilmu mistiknya. Buktinya pada halaman 306-307, Mahar berdiri memandangiku dengan cermat. Ia menggelengkan kepala sambil melirik Akyong. Pisau kunir diambilkan Akyong dan memberikan pada Mahar. Mahar mengibas daun beluntas dengan beringas, menyemburkan air ke seluruh tubuhku termasuk wajah. Aku jadi basah seperti kehujanan. Baik, terima kasih semuanya. Semoga penyampaian mengenai teks cerpen kelas 11 kali ini bisa dicermati dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.